perairan di benua Amerika nih. Monster raksasa dan terkenal galak. Penonton setia Siotan pasti udah kenal dengan mereka. Yap, 100 ikan arapaima. Yuk cari tahu fakta wow dan mencengangkan soal mereka. Come on! Wah, sudah mengundang penasaran orang banyak aja kamu, Sob. Ini dia, arapaima, ikan tawar terbesar di dunia. Si raksasa ini berasal dari sungai Amazon di Amerika Selatan, teman. Di alamnya, bobot tubuh si arapaima bisa mencapai 250 kg dengan panjang hampir 3 meter loh. Monster abes. Sementara yang ada di kolam ini beratnya baru mencapai 130 kg. Artinya, ia masih bisa berkembang hingga 2 kali lipat lagi. Ih, seram. Ikan yang punya nama lain Pirarucu ini ternyata sudah hidup di zaman Jurassic loh. Jadi dia termasuk makhluk prasejarah yang tersisa. Wits, bunyi apaan tuh? Siapa yang main petasan? Cuma ada kamu, Sob. Jangan-jangan... Kelihatannya sih ia ikan yang tenang dan gak banyak gerak ya. Tapi jangan salah, ikan arapaima memiliki kecepatan tinggi pada rahangnya ketika mencaplok mangsanya loh. Jadi suara dentuman tadi itu berasal dari gerakan insang ikan arapaima saat menutup tiba-tiba. Tadi Otan sempat bilang kalau arapaima termasuk monster air dari sungai Amazon. Itu berarti ia satu habitat dengan ikan piranha. Faktanya, arapaima menjadi lawan yang tangguh bagi piranha. Rahasianya ada pada sisik yang mengelilingi tubuhnya. Sisik arapaima keras dan berbentuk gelombang. Gigi piranha memang bisa menembus sisik arapaima. Namun giginya akan retak sebelum mampu mencapai daging. Kebayangkan kekuatan sisik sobat Otan ini? Makanya, piranha alergi deket-deket sama arapaima. Fakta berikutnya, si jumbo ini memiliki swim boulder atau gelembung renang yang ia gunakan layaknya paru-paru untuk bernapas. Makanya ia suka muncul ke permukaan 20 menit sekali untuk menghirup udara. Kemampuan ini membuatnya mampu bertahan di kondisi air yang tercemar loh, dengan kadar oksigen yang rendah sekalipun. Kali ini Otan akan bikin uji coba. Otan akan tantang si ikan arapaima ini untuk memangsa ikan yang ditaruh di dalam kantung plastik. Kira-kira ia masih tertarik gak ya? Agen Otan mulai masukkan ikan ke dalam air, teman. Tenang, kantung plastiknya sudah terikat dengan tali kok, supaya plastiknya gak ikut dimakan oleh arapaima. Jadi aman deh. Ia masih merasa asing dengan benda ini, teman. Ayo Sob, coba diteliti lagi. Yang fokus dong. Ya, lagi-lagi cuma lewat. Kalau dari gerak-geriknya, sepertinya ia mulai mengamati dan penasaran. Kamu sudah menyadari ya, Sob, kalau di dalam situ ada santapan lezat. Ia seolah mengamati keadaan sekitarnya. Saatnya tiba. Strike! Dengan perhitungan yang tepat, si ikan arapaima berhasil mengambil ikan dari plastik ini, saudara-saudara. Eits, jangan lupa, Kak. Tarik tali dan plastiknya ya, supaya gak dimakan arapaima. Bener-bener predator satu ini, gesit dan rakus banget. Tapi tenang buat teman di rumah, monster satu ini tidak berbahaya bagi manusia. Sejauh ini tidak pernah ada kasus arapaima menyerang manusia kok.
seorang penyihir cantik yang baik, pelindung para hewan. Dialah Maleficent. Ditemani sang gagak yang setia, dia berkeliling memeriksa keamanan dan ketentraman para penghuni hutan. Kalau ada yang berani berlaku jahat merusak hutan dan mengganggu hewan-hewan di sini, jangan salahkan Maleficent kalau dia murka dan marah. Bisa-bisa disihir jadi ulat hongkong makanannya si gagak loh. Ih. Loh. Kenapa tiba-tiba aura si Maleficent berubah? Kamu marah sama siapa, San? Kamu nggak marah sama Otan, kan? Kita kan friend. Aduh, ngetes banget. Jangan nongol juga lah. Ulang. Ternyata Kak Gaby lagi syuting video klip ala-ala cosplay toh. Korek, bos. Batu. Capek tau. Bos. Kalau bukan Raden, gagak biasa mungkin sudah takut lihat tanduk sama makeupnya Kak Gaby yang sangar. Tapi kalau Raden sih, nganteng-nganteng aja di tangan Kak Gaby. Maklum saja, Raden adalah gagak jinak, teman. Oh iya, teman di rumah mungkin pernah dengar tentang mitos burung gagak di berbagai negara. Di Eropa, gagak dipercaya jadi hewan peliharaan penyihir. Penyihir maksud Otan. Di Amerika, masyarakat suku Indian kuno percaya dalam tafsir mimpi, gagak diartikan pembawa pesan roh nenek moyang. Bahkan, masyarakat Tiongkok percaya kalau kehadiran gagak adalah pertanda nasib sial akan datang. Semua hal buruk itu melekat pada gagak karena sifat-sifat alami yang dimilikinya, teman. Dari ciri fisiknya saja, gagak berwarna hitam pekat dan suaranya yang serak dan parau terdengar mengerikan. Apalagi saat kawanan gagak bermigrasi dalam jumlah yang banyak, terkesan sangat menakutkan dan sukanya keroyokan. Padahal nih, banyak sifat baik dari burung gagak yang bisa kita tiru loh. Salah satunya, sifat solidaritasnya antar sesama burung gagak. Mereka akan selalu bersama baik dalam suka maupun duka. Gagak juga biasa mencari makan secara bersama-sama loh. Mereka akan bekerja sama untuk menemukan makanan kesukaannya, teman. Bahkan, ikatan mereka akan semakin erat jika ada salah satu dari kelompok gagak yang mati. Gagak akan berkumpul dan berteriak keras sebagai ritual pemakaman untuk temannya itu. Otan sungguh terharu. Sungguh hewan yang kompak. Masih ada lagi nih sifat baik dari sobat Otan ini, teman. Si hitam ini cukup bersahabat dan sangat pemberani loh. Mereka tidak terlalu takut jika ada orang yang mendekatinya. Apalagi kalau sudah dibawakan makanan kayak begini nih. Ayo, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Nah, sifat lain dari gagak yang harus teman di rumah tahu adalah ia sangat cerdas dan pintar mengingat. Nih ya, Otan buktikan. Kak Gaby sudah membawa beberapa tantangan. Yang pertama, Kak Gaby akan menghalangi makanan si gagak dengan wadah plastik ini, teman. Lah kan, si Raden langsung kepo-kepo. Dia langsung mengamati lubangnya dengan seksama sambil memikirkan cara untuk mengambil makanan di dalamnya. Sampai nungging-nungging gitu, Sob. Ketika sudah merasa aman, Raden lalu mencoba menyentuh, kemudian mendorong wadah plastiknya dengan paruh. Dan GPL, gak pakai lama. Si Raden langsung yakin berani mengangkat wadahnya. Itu semua terjadi karena Raden mampu membuat kesimpulan setelah mengamati wadah ini tidak berbahaya kalau disentuh dan ternyata ringan ketika diangkat. Good job, Raden.
tantangan kotak makanan yang lebih sulit nih buat kamu. Wadahnya lebih rapat dan tidak bercelah. Kira-kira kamu bisa membukanya nggak ya? Naluri liarnya langsung berusaha merusak si kotak dengan cakar dan paruh, teman. Mulai dari menginjak, mematuk, hingga mencongkel. Tapi ternyata kamu masih waspada ya, Sob. Disangka kotaknya menyerang balik, langsung loncat. Dan setelah mengamati dengan seksama, akhirnya Raden menemukan cara membuka kotak dengan membantingnya. Kermaks, keren maksimal. Sekali berhasil melakukan, maka tantangan ini tidak jadi masalah lagi buat Raden. Terbukti kan kepintaran si Gagak memecahkan masalah? Oke deh, silakan makan sepuasnya, Sob. Raden, kamu masih lapar nggak? Otan masih penasaran nih. Kira-kira kalau makanannya di dalam air, kamu berani mengambil nggak ya? Oke, Markibuk, mari kita buktikan. Nah, wadah pertama ternyata sama sekali bukan halangan buat kamu ya, Sob. Karena panjang paruhnya mampu menjangkau dengan mudah makanan di bagian bawah wadahnya. Coba kita cek di wadah kedua. Sepertinya kamu gak selera mencari akal makan di wadah kedua ya, Sob. Habis kepo-kepo, melengos pergi aja. Mungkin karena Raden melihat posisi makanannya terlalu dalam. Maklum saja, Otan sengaja pakai wadah yang tinggi dan sempit. Sementara airnya diisi full. Dan Raden akhirnya lebih memilih fokus makan di wadah ketiga. Meskipun jumlah airnya banyak, tapi Raden masih bisa memasukkan kepalanya dan menjangkau makanan dengan paruhnya. Kok kayaknya Otan lihat barusan di matamu ada yang aneh sih? Teman di rumah, lihat ada putih-putih bergerak gitu nggak di matanya tadi? Waktunya detektif Otan mencari tahu lebih dalam nih. Otan akan meletakkan makanan kesukaan si Raden di dalam toples berisi air penuh. Otan mau buktikan, kali ini apakah Raden berani menyelam dan mengambil makanan yang di dasar wadahnya? Tentu saja berani dong. Tuh kan, langsung nyebur. Om editor, Otan mau lihat tayangan lambatnya dong. Raden tidak ragu-ragu mencelupkan kepalanya masuk ke dalam air, teman. Ini karena matanya memiliki selaput transparan yang berfungsi sebagai pelindung retinanya. Namanya nictitating membran alias selaput kedip. Prinsipnya persis seperti kacamata renang. Ketika masuk ke air, selaputnya otomatis menutupi seluruh matanya. Dan paruhnya akan mencapai sasaran dengan tepat. Karena matanya masih berfungsi untuk melihat di dalam air, teman. Ya, persis kayak kalau kalian lagi berenang pakai kacamata renang gitu deh. Wah, kamu kok tiba-tiba berpose aneh gitu sih, Sob? Yang lagi nangkring pada mangap bareng-bareng. Yang ini malah buka sayap lebar-lebar. Lagi pada ngapain sih emangnya? Buat yang pada penasaran, nih Otan kasih tahu alasannya. Gagak memiliki kebiasaan berjemur matahari, teman. Tujuannya untuk memelihara bulu yang basah dari bakteri dan parasit yang hinggap di tubuhnya. Gagak memanfaatkan panasnya sinar matahari untuk membersihkan diri. Menurut ensiklopedia yang Otan baca, bakteri Bacillus licheniformis akan mati di bawah paparan matahari terik seperti ini. Itulah mengapa si gagak membuka sayapnya lebar-lebar dan berdiri mematung seperti itu. Namun, terik sinar matahari juga berbahaya buat tubuhnya, teman. Kalau kelamaan berjemur, gagak bisa mati kepanasan atau karena dehidrasi. Burung tidak bisa mengatur suhu tubuh dengan cara berkeringat seperti manusia, teman. Itulah sebabnya mereka membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggetarkan otot lehernya sebagai cara proses pelepasan panas tubuh dan penguapan cairan. Sayapnya juga dibuka lebar-lebar untuk mengalirkan udara sejuk ke bagian dalam sayapnya. Jadi nggak cukup pakai air. Kamu ternyata juga mandi dengan cahaya matahari ya, Sob.
jempolan. Sekarang kamu dapat menikmati hasil jerih payahmu, Sob. Ini bukan lomba panjat pinang beneran ya, teman. Ini juga adalah cara para kiper atau perawat di sini melatih para satwa. Para kiper di sini sih menyebutnya enrichment atau pengayaan. Ini adalah cara melatih satwa agar tetap memiliki kemampuan dan naluri hewan liarnya. Dengan terus berlatih, satwa di penangkaran akan mampu semakin terampil dan mampu bertahan di alam liar kelak. Kanguru pohon punya tubuh yang menunjangnya untuk memanjat dengan baik. Tangan dan kakinya cukup kekar untuk menahan bobotnya saat memanjat. Lagi pula, kukunya yang tajam mampu mencengkram dengan kuat. Si kanguru pohon juga ditunjang oleh ekor panjangnya yang berfungsi sebagai alat penyeimbang saat ia meniti di atas ketinggian pohon. Teman, cara mama kanguru melindungi bayinya di dalam kantong jadi inspirasi benda yang satu ini loh. Mirip kan? Nah, kalau yang ini jenisnya hip seat karena ada tempat duduknya seperti ini, teman. Gendongan dengan dudukan bisa menopang bagian bokong dan selangkah bayi dengan baik. Otomatis berat tubuh dede bayi tertumpu pada bagian belakang. Berat dede bayi pun jadi terbagi di pundak, punggung, dan pinggang. Bunda pun jadi gak sakit pinggang saat menggendong dede bayi. Seperti mama kanguru yang ingin sang anak nyaman di dalam kantongnya. Bahan untuk membuat gendongan bayi ini dipilih sebaik mungkin supaya si bayi nyaman. Bagian dalam gendongan pakai bahan katun. Soalnya tekstur katun halus, jadi aman untuk kulit bayi. Sementara bagian luar gendongan pakai kain jenis twill. Cirinya punya anyaman benang yang rapat, jadi tidak menerawang. Bahannya juga tebal, tapi tetap terasa adem saat dipakai. Oh iya, sang ibu yang menggendong juga harus merasa nyaman. Makanya, busa-busa ini akan dipasang di bagian pundak dan tumpuan lainnya biar ibu gak sakit saat menggendong bayi. Potan lihat motif gendongannya bertema binatang. Tapi kok gak ada wajah otan ya? Curang nih, wajah otan kan juga imut. Nah, teman, ini bahan untuk dudukannya, yaitu styrofoam. Otan dapat info, gendongan dudukan ini bisa nahan bobot bayi sampai 8 kg loh. Kalau sobat otan kanguru membawa anak di dalam kantongnya mulai dari si anak lahir ke dunia sampai berusia 8 bulan, kira-kira berat anak kanguru saat itu sekitar 16 kg, teman. Beda tipis lah ya. Oh iya, teman, kanguru juga menjadi inspirasi untuk merawat bayi loh. Dikenal dengan sebutan kangaroo mother care atau perawatan metode kanguru. Caranya, dede bayi digendong menghadap ke ibu, sembari ada kontak kulit bayi ke kulit ibu. Ini meniru kebiasaan mama kanguru dengan anaknya. Selain membuat bayi tidur lebih lelap, juga bisa membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi. Cakep! Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Seru kan sobat-sobat otan dari lintas benua tadi? Semoga tayangan siotan kali ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Tetap lestarikan alam dan sayangi satwa di sekitar kita ya. Satu bumi, saling berbagi. Sampai jumpa di episode siotan selanjutnya.